Sehingga anak-anak ini kita arahkan mungkin lebih ke langsung ke kemandirian dan karir. Dalam membuat program jangka panjang ya untuk anak yang mengalami autism, orang tua itu benar-benar harus siap dan fleksibel. Siap dalam arti gini, dia harus siap kalau memang anak ini tidak sanggup menempuh jalur mainstream atau sekolah yang umum seperti teman-temannya yang tidak mengalami autism. SD, SMP, SMA yang formil sampai universitas gitu ya. Ada anak-anak yang mengalami autism yang memang tidak sanggup menempuh pendidikan formal. Sehingga anak-anak ini kita arahkan mungkin lebih ke langsung ke kemandirian dan karir. Karirnya kita pilih yang bukan selalu harus lebih simpel ya, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya, ada anak-anak yang mengalami autism yang mereka nggak bisa menghafal PPKN, sosiologi nantinya pas di SMA. Nah, tapi mereka bisa dengan sangat baik misalnya membuat prakarya atau membuat hiasan atau lukisan yang nantinya bisa dijual dan bagus gitu ya. Contohnya seperti itu. Ada contoh lain misalnya ada anak-anak dengan autism yang dia bisa langsung dilatih untuk benar-benar kerja. Jadi prosedurnya itu bisa dilatihkan ke mereka. Memasak, sampai packing, sampai dijual. Dan mereka juga happy. Sesuatu yang sifatnya langsung praktek. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, orang tua harus siap. Dan yang kedua itu fleksibel. Bisa saja di awal, oh anaknya belum bisa nih di sekolah formil. Tapi tiba-tiba dengan penanganan yang efektif, ketika udah cukup usia, tiba-tiba dia bisa ngikutin sekolah formil. Atau justru sebaliknya, sampai usia tertentu dia bisa sekolah formilnya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu benar-benar udah nggak bisa ngikutin lagi. Gitu. Yang penting harus kita keep in mind itu adalah apapun jalurnya, ya ibaratnya trek lari gitu ya, mau treknya yang mainstream seperti anak lain pada umumnya atau treknya berbeda yang mungkin langsung ke karir atau treknya yang mungkin kita terapi dulu gitu ya, ujungnya itu harus kemandirian gitu. Jadi apapun treknya orang tua harus berbesar hati dan berpikir yang penting at the end dia mandiri ketika dia dewasa. Saya bilang dewasa 17 tahun lah, ketika 17 tahun dia bisa mandiri, dia bisa tidak bergantung pada orang tuanya, seperti itu.